Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, Kepala SMA Negeri 2 Bay. Visi sekolah kami membentuk insan yang berkualitas dan menciptakan sekolah nyaman. Insan yang berkualitas berarti beriman dan bertakwa, kreatif, unggul, berwawasan lingkungan, dan berintegritas. Dalam program PSP Angkatan 3, sekolah kami mengambil tema peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan Pekojar, yaitu pendampingan komunitas belajar. Kegiatan Pekojar di sekolah kami terbagi menjadi 6 kelompok belajar, yang masing-masing sebagai koordinator diambil dari guru penggerak, fasilitator, dan PP dalam program sekolah penggerak. Persoalan yang ada di sekolah kami, yang pertama yaitu dari analisis hasil rapor pendidikan. Kami memiliki capaian prioritas yang pertama untuk dianalisis rekomendasi dari rapor pendidikan, yaitu tentang kualitas pembelajaran. Dengan akar masalah utama adalah pelaksanaan metode pembelajaran. Skor yang dicapai oleh sekolah kami 62,94, sehingga kami perlu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian persoalan yang kedua yaitu tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang seharusnya menjadi partner guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kami belum maksimal. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, tentu saja tanggung jawab kami selaku pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Kami memiliki tanggung jawab untuk percepatan yang pertama, yaitu tentang ATP modul ajar, yang kedua yaitu tentang AKM literasi numerasi, yang ketiga adalah penanaman karakter profil pelajar Pancasila, dan yang keempat adalah tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Untuk itu, SMA Negeri 2 Bay Kudus mencari solusi dengan Pekojar sebagai katalis PSP di SMA Negeri 2 Bay Kudus. Pekojar adalah pendampingan rumpun belajar sebagai katalis atau percepatan dalam implementasi program sekolah penggerak di sekolah kami. Komunitas belajar di sekolah kami berdasarkan rumpun mata pelajaran. Kegiatan yang mereka lakukan juga urgensinya sesuai dengan kepentingan anggotanya, dengan waktu yang menyesuaikan dengan kesepakatan para anggota komunitas belajar yang ada. Para pemirsa, kegiatan pendampingan komunitas belajar diawali dengan 1. Membentuk komunitas belajar dalam rumpun mata pelajaran. Langkah yang kedua yaitu koordinator komunitas belajar berkoordinasi untuk menyusun program. Yang ketiga, tersusunnya program dalam pendampingan komunitas belajar. Yang pertama, peningkatan pemahaman ATP dan modul ajar. 2. Literasi numerasi. 3. Penanaman karakter P5, dan yang keempat adalah PMM. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pendampingan komunitas belajar. Pada kegiatan ini, materi pendampingan berdasarkan kesepakatan anggota, sedangkan waktu pelaksanaan pendampingan sesuai dengan kelonggaran anggota, biasanya menggunakan jam MGMP. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi sebagai refleksi pelaksanaan kegiatan pendampingan komunitas belajar. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan pendampingan komunitas belajar atau Pekojar kami tidak hanya terbatas pada teori, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktik atau penerapan dalam IKN. Salah satunya adalah berbagi praktik baik aksi nyata tema PMM yang dipelajari. Berikut ini kita saksikan miniseri drama masing-masing komunitas dalam kegiatan berbagi sekaligus refreshing. Bahagia bersama dengan tema penguatan integritas komunitas. Kita saksikan bersama. Jalan di tempat. Pekojar Bakwan. Ini adalah komunitas belajar yang beranggotakan teman-teman dari tenaga pendidik. Mereka menampilkan sosialisasi tentang tupoksi masing-masing tenaga pendidik yang berkomitmen siap melayani dengan sepenuh hati. Mana tugasmu?
Komodo, komunitas belajar yang berharap dapat memberikan pengaruh besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada saat ini, tema yang ditampilkan adalah pembuatan keyakinan kelas. Maaf Bu, anak lambat. Ya Pak, jalan-jalan. Ayo, nah, betul. Saling menghormati anak teman. Ya. Komunitas belajar guru olahraga ekonomi Basa Jawa Sosiologi, Oke Bos, berkomitmen patuh pada tugas yang diberikan. Saat ini menampilkan drama anti-bullying. Pekojar narkoba, narsis komunitas bahasa. Pada saat ini, tema yang diambil adalah pembelajaran menyenangkan. Rumpun belajar gagah dan kece, gace. Pada penampilannya menampilkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Siapa kita? Komunitas praktis. Bapak Ibu guru hebat, penampilan berikutnya dari Sostika, komunitas sosial TIK. Pada kesempatan kali ini menampilkan praktik segitiga restitusi. Yang terjadi kacanya pecah. Ini Pak, ini lho Pak, buktinya Pak. Penampilan yang terakhir lucu dan menarik dari Perompak, komunitas pembelajaran guru yang sangat kompak. Pada tema kali ini, penampilan gizi seimbang bagi remaja. Kegiatan komunitas belajar juga mampu memotivasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Seperti contoh pada video pembelajaran kimia dengan media Padlet yang dilakukan oleh Ibu Dr. Anda Sri Endah Sulistyowati SPD. Pada video dapat kita lihat kelebihan aplikasi Padlet. Yang pertama tentu saja ada versi gratis. Kemudian yang kedua, ramah memori karena media ini tidak perlu di-download. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan suasana real dalam pembelajaran. Penguasaan aplikasi atau media mengajar oleh satu guru akan meluas dan dipraktikkan oleh semua anggota komunitas belajar melalui kegiatan pendampingan komunitas belajar atau pekojar. Untuk mengetahui kemajuan kegiatan pekojar, koordinator komunitas juga melakukan refleksi dengan harapan terdeteksi sedini mungkin kendala yang dihadapi dan berembuk untuk mencari solusi. Selanjutnya dijadikan sebagai bahan materi dalam kegiatan pendampingan komunitas pada pertemuan berikutnya. Sebagian anggota mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya pada PNN. Dan juga di samping itu kami juga memberikan waktu pada dari Pertemuan pertama
saat pertemuan pertama misalnya tidak bisa karena memang ada kepentingan, tapi beliau itu masih. Para pemirsa, Bapak Ibu guru hebat, simpulan dari efektivitas Pekojar sebagai katalis PSP SMA Negeri 2 Bay yaitu: yang pertama, Pekojar cukup efektif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Bay. Ini terbukti dengan hasil wawancara dengan siswa secara random dan testimoni kepada siswa dan Bapak Ibu guru. Semoga pada akhirnya dapat meningkatkan skor capaian rapor pendidikan di SMA Negeri 2 Bay. Perkenalkan, saya Hanif Leli Hidayah, guru KCL di SMA Negeri 2 Bay. Saya sangat bersyukur dengan adanya komunitas belajar, karena dengan komunitas belajar, saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan dapat membangun budaya belajar bersama secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan komunitas belajar adalah dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Saya dari komunitas Komodo SMA Negeri 2 Bay Kudus, sukses PMM. Kudus sangat mengapresiasi sekali dengan keberadaan komunitas belajar di SMA 2 Bay Kudus ini yang telah membantu kami di dalam kegiatan apapun, di dalam lintas generasi guru-guru di SMA 2 Bay Kudus saling memberi dan menerima apapun terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini Rahmawati dari 11 F2. Pembelajaran di SMA Negeri 2 Bay Kudus terasa nyaman dan membuat kami siswa-siswi berpikir kritis karena Bapak dan Ibu guru memberikan media pembelajaran yang berbeda-beda serta berbasis teknologi. Menurut saya, pembelajaran kimia dengan menggunakan tablet sangat seru karena kita dapat belajar dan berdiskusi bersama. Selain itu, kita juga dapat berinteraksi dengan guru menjadi lebih praktis. Kita juga mendapatkan pengajaran yang lebih menarik melalui berbagai media seperti foto, video, ataupun audio. Sehingga kita juga mendapatkan pengalaman belajar yang sangat menyenangkan. Simpulan yang kedua, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari kegiatan pendampingan komunitas belajar terhadap pemanfaatan PMM. Tampak pada grafik kondisi sebelum ada Pekojar, grafik berwarna coklat dan sesudah berwarna biru. Dari indikator pertama, Bapak Ibu guru yang lulus post-tes. Indikator kedua, Bapak Ibu guru yang sudah unggah aksi nyata. Kemudian indikator ketiga yaitu perolehan sertifikat atau PIN. Tampak pada gambar kita bisa melihat kenaikan yang cukup signifikan antara grafik yang berwarna biru jika kita bandingkan dengan grafik yang berwarna coklat. Bapak Ibu guru hebat, simpulan yang ketiga, terbukti komunitas belajar cukup efektif sebagai katalis implementasi kurikulum Merdeka. Terbukti seperti tampak pada grafik adanya peningkatan pemahaman tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP. Grafik menunjukkan bahwa guru tidak lagi duplikasi tetapi sudah melakukan modifikasi dan kolaborasi. Demikian pula dengan peningkatan pemahaman tentang modul ajar. Pada grafik tampak bahwa grafik yang berwarna biru lebih tinggi daripada grafik yang berwarna coklat. Bapak Ibu guru, untuk pemahaman Bapak Ibu guru tentang AKM literasi, kemudian AKM numerasi, tampak pada grafik bahwa grafik biru lebih tinggi daripada grafik yang berwarna coklat. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, pemahaman Bapak Ibu guru juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian pemahaman Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, grafik biru juga menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari sebelum dan sesudah adanya pendampingan. Demikian pula dengan implementasi kurikulum Merdeka, sebagian besar Bapak Ibu guru sudah mempraktikkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.